Ya, silakan kita akan berfoto bersama dulu teman-teman. Yes, boleh lebih merapat lagi, boleh lebih merapat. Baik, kita merapat dulu. Ya nanti yang bagian dulu terakhir ya Mbak. Yang ini di depan dulu semuanya. Oke, boleh lebih bergeser lagi, merapat ke tengah. Baik, ini dia. Boleh lihat sebelah kiri dulu, silakan berikan pandangan ke sebelah kiri teman-teman Kas. Ya, sebelah kiri, silakan teman-teman di sebelah kiri. Ya, nanti bergantian. Oke. Kita terima kasih sekali antusiasnya teman-teman media. Thank you banget sore hari ini. Sebelah kiri cukup. Oke, di tengah sekarang ya. Depan dulu, tengah depan. Silakan. Tengah depan. Yes. Silakan teman-teman di tengah. Oke, tengah atas silakan tengah atas. Ada official fotografer kita juga di tengah atas. Ya, silakan. Manuel. Oke. Sebelah kanan, silakan teman-teman di sebelah kanan, silakan. Baik, nanti kita akan beri kesempatan untuk foto lagi. Sekarang kami persilakan jajaran cast dan filmmaker untuk duduk sesuai dengan kursi yang sudah disiapkan dengan namanya masing-masing. Silakan, sudah ada nama dari masing-masing pemain di kursinya. Silakan untuk duduk sesuai dengan tempat yang sudah disiapkan. Ya, nah. Baik, sudah dapat semua? Aman ya? Baik nih, teman-teman media sekali lagi berikan tepuk tangan dong untuk jajaran cast dan jajaran filmmaker dari Satu Kakak Tujuh Ponakan. Dan tadi juga setelah nonton langsung sambut tangan kepada Mas Eka. Ini dia Mas Eka ya. Ada di tengah kita. Nah, ini baru Mas Eka. Oke. Tanya gajinya. Baik, nanti kita akan berikan kesempatan buat teman-teman media juga bertanya kepada jajaran filmmaker dan jajaran cast. Namun sebelumnya kita ke Pak Lafes sebagai produser dari Mandela Pictures. Pak Lafes, berani karena antusiasme penonton terhadap film Satu Kakak Tujuh Ponakan ini juga begitu tinggi. Tidak hanya hari ini, namun juga beberapa minggu terakhir juga ada roadshow Satu Pekan Tujuh Kota dengan special screening, dan itu antusiasnya sangat luar biasa Pak. Bagaimana Pak untuk menjaga momentum di awal tahun 2025 ini untuk Satu Kakak Tujuh Ponakan? Silakan. Selamat sore semuanya. Terima kasih yang udah hadir di sini. Semoga filmnya menghibur tadi habis ditonton. Nah, dengan awal tahun ini kami ngeliat kita bikin film tentang dengan judul Satu Kakak Tujuh Ponakan, disutradarain Andy Lawrence, tentang keluarga. Nah, situasi dengan Moko tadi dan ponakan-ponakannya mungkin banyak yang sudah hadapi juga hari ini. Kalau saya selalu bicara dengan Yandi juga, saya bilang kita banyak yang sudah berbakti sebenarnya. Kan biasa di keluarga kita bilang kita berbakti loh ini. Kalau sekarang bahasanya mungkin ada sandwich generation dan lain-lain. Tapi itu kejadian ke semua orang dan saya rasa ini sangat relatable topiknya. Filmnya semoga bisa mengena. Ada moko-moko di rumah Anda yang pasti Anda tahu. Adapun mungkin Mas Eka yang Anda tahu yang sudah ditemuin. Semoga filmnya bisa banyak menghibur banyak orang. Baik, terima kasih Pak Lafes. Tahu bagaimana Pak Lafes dan juga dari Mandela Pictures untuk mengakomodasi visi kreatif dari dari sutradara nih Pak Lafes, menetapkan strategi juga yang tepat sehingga tetap menjaga momentum di tahun ini sehingga film Satu Kakak Tujuh Ponakan ini begitu dinantikan di masyarakat. Silakan. Saya lihat ini kerjasama pertama banget sama cerita film dan Yandi Lawrence. Belajar banyak banget dari Yandi, bukan aja dari produksi yang dikerjakan di Satu Kakak Tujuh Ponakan, tapi juga sebagai orang gitu ya, sebagai manusia dia banyak banget kasih insight yang sangat beda saya rasa. Jadi kalau ngomong soal kreatif banyak kita melepas nakodanya sangat luar biasa dan bisa mendeliver skrip yang saya rasa dari kami sangat puas dan hasil film yang sangat puas. Terima kasih Pak Lafes. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke Pak Manoj Samtani. Pak Manoj, cerita baik harus diberikan ruang yang baik juga. Begitu juga para kreator di balik film ini yang mendapat dukungan penuh dari jajaran produser serta eksekutif produser Pak Manoj. Bagaimana Pak Manoj melihat film ini bisa membawa dampak yang luar biasa kepada keluarga Indonesia? Silakan. Selamat sore semuanya.
Gimana pada nonton film, seru nggak tadi? Seru nggak? Nah, itu yang jawabannya yang diingin tanya, bahwa semuanya oke nggak gitu loh. Menurut kami ini film sesuatu yang untuk setiap keluarga di Indonesia uh, bisa dan bisa menikmati, bisa dipelajari, juga bisa jadi contoh untuk seseorang kakak atau seorang adik di keluarga Indonesia. Terima kasih Mas Yandi dan Bu Mita untuk kerjasama dengan kami, juga memberikan kita beberapa edukasi yang penting, bukan dari film saja, tapi juga dari pekerja sama kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita melihat kalian semua kasih word of mouth yang baik dan semua bisa nonton film ini di Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Manat Samtani. Kita ke Pak Dipak Samtani. Pak Dipak, kalau menurut Pak Dipak bagaimana film ini bisa menggambarkan keluarga Pak dalam menghadapi himpitan serta membuat film ini berbeda dari film keluarga lainnya yang selama ini ada di Indonesia. Silakan Pak Dipak. Selamat sore semua. Mungkin yang saya mau ucapkan sudah diucapkan Pak Lafes dan Pak Manoj. Tapi saya juga sangat bersyukur bisa bekerja sama dengan Mas Yandi, Bu Mita, cerita film, dan mungkin ada cerita pribadi buat saya. 1 tahun lalu Pak Manoj pernah cerita saya soal jatuh cinta seperti di film-film, dan keberuntungan banget buat kita. Iya, iya. Mas Eka. Sangat beruntung banget buat Mandala Pictures bisa bekerja sama dengan Yandi, dan kami berharap ini bukan pertama aja. Amin. Kedua, tadi pertanyaannya adalah apa beda film ini dengan film keluarga lain? Saya rasa nggak ada bedanya. Semua film itu mempunyai makna yang baik untuk keluarga. Tetapi, kapan-kapan kita lupa bahwa kita harus mensyukuri juga siapa yang ada di rumah. Dan mungkin ini adalah salah satu yang membedakan film ini. Dan juga keikhlasan sebagai seorang kakak untuk melakukan apa yang dia lakukan. Mungkin kita semua juga melewati, dan kita juga tahu bahwa mesti ada ketabahan dan keikhlasan, tapi mungkin kita juga perlu diperingati. Mungkin dengan film ini kita bisa diingati dan kita juga bisa mensyukuri apa yang ada di hidup kita. Itu aja sih. Siap, terima kasih Pak Dipak. Selanjutnya kita ke Mbak Minta. Mbak Minta menjadi partner dan kolaborator Mas Yandi dalam berkarya dan sejak lama. Pengen tahu setelah 1 kakak 7 ponakan ini, apa pertumbuhan yang dilakukan atau yang berasal dari Mbak Minta dan juga Mas Yandi dari cerita film melalui 1 kakak 7 ponakan ini. Mbak Minta, silakan. Ya, selamat sore teman-teman media semuanya. Jawab pertanyaan Mas Dias, apa yang dipelajarin sebetulnya baru beberapa hari terakhir ini saya ingat bahwa saya juga tumbuh ketika masih kecil. Di rumah itu orang tua saya selalu kedatangan ponakan-ponakannya gitu. Datang, merantau, sekolah, kemudian lulus, menikah dan punya hidup sendiri, lepas datang lagi. Jadi rumah selalu penuh gitu. Gambaran itu kemudian saya ingat, saya sudah mengalaminya sejak lama. Saya menonton ayah ibu saya menjadi moko sebetulnya, dan penggambaran tentang dunia yang dituliskan Mas Arswendo sejak beberapa puluh tahun lalu masih berjalan sampai sekarang, rasanya membantu orang di masa sulit. Kita tidak pernah kalah gitu, jangan pernah lelah membantu orang gitu, apalagi keluarga sendiri gitu. Dan bagaimana kalau di proses membuat produksi film ini sendiri, yang saya pelajari adalah lebih banyak mendengarkan, bekerja dengan begitu banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda, membuat saya harus lebih banyak lagi mendengarkan semua suara-suara dan aspirasi mereka. Setelah bercerita kepada penonton dengan beberapa special screening, dan sebentar lagi akan tayang di seluruh bioskop Indonesia, gimana so far Mbak Minta? Banyak yang bercerita juga akhirnya tentang 1 kakak 7 ponakan. Silakan. Iya, banyak, senang sekali, sangat bersyukur, banyak respon positif, banyak yang juga berbagi cerita tentang kehidupan mereka masing-masing gitu, dan
ketika kami membuat ini kami merasa cerita yang lahir terasa sangat hangat sekali dan respon kembali dari penonton adalah penonton mendapatkan rasa hangat itu. Dan rasanya tidak ada yang lebih menyenangkan daripada apa yang kita buat, apa yang kita rasakan ternyata juga sampai ke penonton. Siap, tepuk tangan dong buat Bang. Terima kasih. Mas Andi, sebagai penulis dan juga sutradara, kita pengen tahu semakin dekat ke jadwal tayang di seluruh Indonesia, teman-teman akan semakin banyak yang melihat dan juga menonton film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Dari Mas Andi sendiri, gimana rasanya yang sudah dari awal sebelumnya di Jam, kemudian kemarin di 7 kota, dan sekarang sebentar lagi mau tayang, Mas Andi? Apa yang Mas Andi rasakan momen ini, silakan. Senang, terharu, merasa dipercaya, bahkan dengan teman-teman datang sebanyak ini, terima kasih sekali antusiasmenya. Kemudian ada perasaan haru sih, karena akhirnya filmnya bisa ditonton dengan sangat banyak orang. Lihat perjuangan teman-teman cast yang begitu luar biasanya, seperti keluarga bisa mendeliver sesuatu yang sangat luar biasa. Gimana Mas Andi menjaga ensemble ini sehingga tetap energinya sangat luar biasa, Mas Andi? Kalau bicara menjaga, sebenarnya saya mencoba selalu sejujur-jujur saja. Tidak mau tampil jadi sutradara yang gitu. Lakukan titah-titah itu gitu. Iya. Iya, itu ketawa center kelas ya. Sutradara Iya. Gak mau jadi tipikal gitu, berusaha di saat yang sama tentu saja hadir memimpin sebagai sutradara, tapi juga mau kenal sebagai pribadi gitu, mau bangun hubungan, dan senang sekali dan saya merasa beruntung bekerja sama dengan semua pemain karena ketika saya mencoba keterbukaannya disambut baik sekali dengan rasa percaya. Jadi kalau apa yang dilakukan untuk menjaga sebenarnya lebih membuka diri, dan pada prosesnya malah saya merasa mereka yang jagain saya sih, kayak berbalik gitu. Yes, dan menariknya juga tadi kita setelah menonton ada lagu Jangan Risaukan yang juga sudah diberikan teaser di sosial media. Nah, kita pengen tahu dari Mas Andi, kenapa diberikan lagu ini di tengah-tengah film ini, karena core memory kita nih buat anak-anak lama nih ya. Sebagian langsung lama banget tuh yang aku langsung recall lagi. Apakah ada maksud khusus di scene tersebut dengan menghadirkan Jangan Risaukan lagi, Mas Andi? Silakan. Saya mengutip Ciko, kita ngobrol kemarin, mungkin ada beberapa yang datang kemarin. Ternyata waktu kita mencerna perasaan ketika kita sadar, oh ya aku tuh sandwich generation. Ketika label itu disematkan di dada, tiba-tiba ada self pity gitu, rasa mengasihani diri yang besar sekali. Ya ampun, aku terlahir dalam himpitan ini. Dan apa yang dilakukan kemudian biasanya lanjutannya lebih negatif kayaknya arahnya ya gitu. Mulai hilang trust sama orang yang di rumah dan segala macam, pelan-pelan. Tapi rasanya mulai menghancurkan dan merenggangkan hubungan. Menurut saya iya betul. Dan kemarin di press conference kemarin kita sampai di tengah ngobrol baru nemu, kayaknya saya bisa aja salah, tapi curiganya mungkin istilah sandwich generation di-generate oleh teman-teman dari sudut pandang ekonomi. Lagi bahas generasi-generasi yang ini kejepit gitu ya, sandwich kali ya namanya gitu. Tapi waktu kita dalam kehidupan nyata mulai mengerti bahwa kita di label sandwich, kita itu tidak melihatnya dari angle ekonomi, kita melihatnya dari angle relasi. Kok yang menghimpit aku keluargaku sendiri ya, gitu. Sampai kita bilang kemarin, kayaknya kita harus buat terminologi baru deh, yang angle-nya berangkat dari empati, dari psikologi gitu, karena ketika ada label sandwich itu, timbul kecemasan yang besar sekali. Menjawab pertanyaan itu menurutku pembunuh hubungan paling besar dalam keluarga, jangan-jangan kecemasan. Dan itu mungkin alasan kenapa mendiang Mas Wendo dan seluruh tim di masa itu memilih dari semua kemungkinan perasaan yang mau dibahas tentang hidup berkeluarga, perasaan yang dibahas adalah jangan risaukan, gitu, jangan cemas, karena kecemasan, kekhawatiran membunuh cinta dalam keluarga. Wow, luar biasa Mas Andi. Biasa di sini jangan saya. Baca itu nggak baca. Jangan saya. Habis itu nggak baca. Sebelum ke jajarannya satu lagi, kita belum pernah diceritakan mungkin ke teman-teman media adanya Sal Priadi di sini, lagu-lagunya dari Sal Priadi juga sangat luar biasa. Nah, Mas Yandi gimana, dari kita pengen dari Mas Yandi dulu, pemilihan lagu-lagunya Sal Priadi di Satu Kakak Tujuh Ponakan ini gimana Mas Yandi? Wow, mahal nggak ya? Mas Eka, tetap harga. Tapi Sal belum nonton. Belum nonton ya? Iya. Oke, gimana kepikiran lagu? Oh kayaknya ini lagu-lagunya Sal yang pas di sini nih.
pertemanan dengan Sal tuh unik sekali. Persis sebelum masuk ruangan ini kita ngobrol di sofa dan saya menanti-nantikan bisa ngobrol sama Sal karena saya mau. Jadi kalimat pertama, Sal, aku mau ngasih testimoni. Apa? Jadi waktu lagi di film saya itu dengar salah satu di antara lagu itu dan gak pengen detail karena Sal belum nonton. Gitu dan sangat terinspirasi. Nyetir pulang tuh nangis karena lagunya ada di tengah waktu mereka ke pantai. Iya. Nah, dengar itu terus kayak, ternyata lagu ini tadinya pikirku tuh bukan tentang, saya pikir lagu ini tuh dinyanyiin kepala rumah tangga yang nyari duit, ayo kita pergi makan aja keluarga. Begitu sampai ke belakang, lagu ini buat saya, yang nyanyi orang rumah. Nangis setengah mati sampai susah nyetir gitu karena sembab sekali dan merasa punya apa ya frekuensi yang sama dengan Sal. Kemarin tanya kenapa pilih lagu Sal, pertanyaan kemarin. Jawabannya kayak dari lirik, cara Sal nyanyi, menghayatinya sampai aransemennya, kayaknya itu gambaran besar bagaimana perasaan yang sama dengan dunia satu kakak tujuh ponakan gitu. Jadi waktu Sal bilang, iya aku mau, boleh lagunya dipakai, kita merasa beruntung sekali dan dianugerahi sekali. Terima kasih lagunya. Yes, terima kasih Mas Yandi. Sekarang kita dengar langsung dari Sal Priadi. Sal, gimana Sal pertama kali di approach? Dan ini Aku filmnya Enggak, belum nonton. Dari lagu-lagu yang nyanyinya, lagu-lagu yang dipilih berarti ini luar biasanya. Apalagi tadi lagu yang di-mention bukan lagu single yang diberikan gitu. Berarti kan Mas Edi mau dengerinnya full album nih, ya kan? Apresiasi besar terhadap karya seorang Sal Priadi ini. Sal gimana pertama kali di approach dengan Yandi Loren, silakan. Ya, halo semuanya. Ya tentu saja pertama kali melihat karya Yandi, aku udah kayaknya aku harus bekerja dengan orang ini gitu. Tapi belum pernah ketemu kesempatannya dan akhirnya hari ini terjadi juga. Dan gak cuma satu lagu, aku waktu pertama kali di approach ada beberapa lagu yang akan dipakai gitu. Tentu saja it's an easy yes buat aku untuk bilang kayak ayo kita make it happen gitu. Dan akhirnya terjadi juga. Aku kan bikinnya di satu ruangan studio yang kecil gitu dengan perasaan yang aku kolek cuman berdasarkan dari pengalaman aku di keluarga gitu. Terus akhirnya dia punya relevansi sebesar ini dan bertemu dengan cast-castnya di dalam pengerjaan film, ketemu sama 7 orang, 8 orang, 100 orang di dalam pengerjaan filmnya. Jadi suatu perasaan yang luar biasa karena dari tempat yang kecil aku naruh hati di sana, ketemu sama orang-orangnya dan akhirnya bisa disaksikan menjadi satu pengalaman yang baru yang mungkin mudah-mudahan bisa terasa juga ketika kalian nonton filmnya nanti gitu. Jadi satu hal yang luar biasa buat aku pribadi. Sal Priadi, terima kasih Sal Priadi. Thank you Sal. Kita ke Ciko Kurniawan. Tadi di samping ada yang bilang nggak mau kasih sekarang aja nih pialanya ke Ciko Kurniawan. Amin ya. Amin. Pinjam pialanya Pak Igi aku tandain ya. Ciko, gimana Moko tuh untuk seorang Ciko, sudut pandang kita pengen tahu sudut pandangnya Ciko terhadap Moko tuh seperti apa? Irisan apa yang paling banyak terjadi antara lo dan juga Moko? Ciko, silakan. Aku tuh bukan selalu pada saat baca ini, pada saat reading tuh pembacaan pertama tanpa ada analisis apapun, pada saat baca tuh nangis. Di 20 page terakhir tuh nggak bisa, ngomongnya tuh terbata-bata banget. Masih belum tahu kenapa. Setelah dikunyah, ketemunya mungkin baru di tengah-tengah syuting. Oh ternyata irisannya bukannya malahan keadaannya mirip. Iya, dihimpitnya mirip. Pernah ada di posisi itu. Tapi circumstances-nya sangat amat berbeda dan aku ngerasa aku tuh selalu pengen jadi orang yang pilihan hidupnya seperti Moko. Selalu bisa milih kasih di dalam sebuah keluarga. Milihnya bukan sebuah kepahitan gitu. Jadi buat aku Moko tuh, kalau aku bisa jadi Moko, aku pengen jadi Moko malah gitu maksudnya. Ciko sebagai Ciko ya. Ini setelah proses panjang dan berapa lama akhirnya ada statement ini dari Ciko ya. Ya pengen jadi Moko gitu. Berarti melihat sosok Moko ini sangat luar biasa sehingga value-nya ke Besar dalam sekali. seorang Ciko Kurniawan gitu. Dan juga kita pengen bahas gimana pendewasaannya seorang Moko di sini dengan romance-nya dengan Maureen. Nah, gimana Ciko mencerna dari skrip kemudian ngobrol dengan Amanda di sini untuk romance-nya Moko dan Maureen, silakan. Moko tuh aku ngerasa Moko tuh orang yang sangat amat tahu mau apa karena survive-nya mau nggak mau jadinya sendiri. Jadi bener-bener ngelihatnya cuman yang dia rasa benar aja. Ketemu sama Maureen yang bener-bener bisa ngebukain
pintu, bisa ngetuk hatinya Moko supaya kalau misalnya berjuang itu bisa bareng-bareng. Kalau diperjuangin juga nggak apa-apa gitu. Ngobrolnya sama Mandanya gimana? Banyak banget. Banyak banget proses yang dilewatin gitu. Terus mudah sekali ngobrol sama Manda tuh dengan jadi formatnya tuh kadang-kadang tuh selalu enggak, kebanyakan tuh bertiga sama Mas Yandi. Dan Mas Yandi tuh kayak selalu terbuka buat rewrite kayak kita reading di sebuah kamar pada saat itu terus bertiga, kayaknya nggak gini ya Cik, kayaknya nggak gini aman gitu. Tapi malahan hal-hal seperti itu jadi bikin kita nyaman banget, jadi masuk banget, jadi mau nggak mau jatuh cinta sama karakternya, jadi mau nggak mau jatuh cinta sama ceritanya. Jadinya bukan masalah aku perform bagus lagi atau enggak, aku yakin Manda juga mungkin mirip gitu. Jadi pengen ceritain ini aja. Jadi pengen supaya bisa ceritanya nyampe, supaya aku bisa nyampein cerita ini, aku harus jadi Moko sepenuh-penuhnya gitu. Jadinya ya kayak gitu aja sih prosesnya, sesimpel itu gitu rasanya. Ciko Kurniawan, tepuk tangan dong buat Ciko. Thank you Ciko. Selanjutnya kita ke Amanda Rolls sebagai Maureen. Masih ada gak sih Maureen in real life gitu? Kita pengen dapet banget juga support system. Ya mas, teman-teman nih luar biasa. Nah gimana Maureen mengolah ini tadi yang Ciko bilang banyak diskusi dengan Ciko dan juga Mas Yandi untuk karakter Maureen. Gimana untuk seorang Amanda Rolls mengolahnya? Dari Amanda Rolls ke seorang Maureen, silakan. Bagaimana mengolahnya? Jujur pertama-tama aku justru mau terima kasih dulu ke Mas Yandi karena udah memperkenalkan aku ke Maureen. Soalnya rasanya apa ya? Aku kok malah jadi sayang sama Maureen gitu loh. Selama proses tuh rasanya bukan cuman aku mempelajari Maureen bagaimana, tapi Maureen juga mengajarkan aku dan aku jadi belajar tentang diri aku lagi. It's a weird sensation tapi pengalaman yang menarik karena pertama kali aku ngerasa benar-benar connected dengan sebuah karakter. Tapi terima kasih juga karena Mas Yandi juga mengizinkan aku untuk berkontribusi juga kepada karakternya gitu. Sempat ada satu scene di mana aku bilang ke Mas Yandi gitu, Mas kayaknya aku pernah mengalami apa yang dialami oleh Maureen gitu. Terus akhirnya cerita sampai berkaca-kaca gitu. Terus seneng banget karena beneran didengar sama Mas Yandi gitu, beneran dimasukin ke karakter developmentnya si Maureen, terus ke adegannya juga gitu. Dan ya itu sih sangat-sangat menarik karena apa ya, bener kata Ciko tadi gitu, rasanya tuh selama syuting nggak pengen ngebuktiin apapun, nggak pengen nge-impress siapapun karena Mas ini juga udah bilang itu dari awal, tapi rasanya jadi jatuh cinta sama karakternya dan jadi pengen mengekspresikan isi hati karakternya ke penonton gitu, dan itu aja udah cukup. Itu sih yang aku rasain. Tepuk tangan dong untuk Amanda Rolls. Terima kasih Amanda. Kita ke para keponakan nih. Ada Fatih Unru, Freya, JKT48, Nadif dan juga Kawai di sini. Kita pengen tahu bagaimana kalian membentuk karakter masing-masing dengan punya titik kesedihan masing-masing juga gitu. Sempat cerita ke juga mungkin beberapa orang jadi taunya kita nggak cuma relate sama Moko tapi bisa relate sama Woko, sama karakter yang lain. Nah, kalian gimana tuh memproses karakter-karakter ini? Dari Fatih Unru dulu, silakan Fatih. Yes. Woko silakan. Sedih. Sedih. Oke. Ini udah disiapin dari awal tadi. Oke. Gimana Fatih? Gimana prosesnya jadi karakter Woko ini punya titik kesedihan masing-masing kan di antara semua ponakan, silakan. Jujur nggak tahu. Tapi kalau ditanya prosesnya yang paling menurut saya paling efektif dan di situ saya tahu Woko itu posisinya seperti apa sih di keluarga itu pas kita camp reading. Pas camp reading jadi kita sekeluarga inepin di satu apa itu namanya? Di Airbnb. Airbnb kan tuh? Iya. Iya. Jadi kita nginep bareng di satu tempat terus kita hidup layaknya keluarga gitu. Jadi pada saat itu saya benar-benar baru ngerasain kayak Woko tuh kayaknya di keluarga tuh sebagai ini deh, role-nya dia di keluarga gitu. Ya itu sih. Jadi pas camp reading baru kena banget. Soalnya pas reading awal saya juga kayak masih ngeraba-raba banget jujur. Tapi pas camp reading kayak jadi lumayan semakin yakin. Jadi itu treatment yang luar biasa yang kamu rasakan sebagai aktor ya, jadi makin yakin untuk Woko di sini ya. Iya, waktu camp reading itu sih Mas. Siap, Fatih Unru, terima kasih. Kita ke Freya. Kalau Freya gimana Freya? Silakan. Aku kurang lebih prosesnya juga sama-sama Kak Fatih sih pas lagi camp reading karena kita juga sering
dilepas dikasih sebuah adegan yang di luar skrip. Jadinya aku juga lebih memahami Nina, bagaimana caranya aku menjadi Nina. Karena kan aku kan sebenarnya anak sulung ya, tapi karena Nina ini anak tengah, jadi harus belajar juga gimana ya rasanya jadi anak tengah, gimana punya kakak itu seperti apa gitu. Senang karena jadi bisa memahami posisi adik-adik aku, apa yang diharapkan untuk kakaknya. Kayak aku maunya kakakku kayak gini gitu. Ya kamu kakakku kan ceritanya. Berantem sabar. Terus selain dari camp reading pun juga berkomunikasi sama Kak Yandi juga, berkonsultasi sama Kak Yandi juga. Enaknya Nina seperti apa ya di keluarga ini. Terus belajar juga gimana jadi anak tengah itu kan ada middle child syndrome ya namanya. Gitu, kayak gimana caranya aku berbeda dari Kawoko sama Ima gitu. Freya, terima kasih Freya. Kita ke Nadif di sini. Nadif boleh ceritain dong Nadif. Ya. Nanti akan ditiru sama teman-teman ya abis ini nasi pakai martabak red velvet ya. Itu harus dicobain. Harus dicobain. Kayak mango sticky rice. Untuk Nadif sendiri bagaimana berproses bersama orang-orang yang luar biasa ini Nadif? Silakan Nadif. Jujur pertama kali dengar karakter ini dari Kak Yandi, aku ngerasa deket banget sama karakternya, bagaimana dia berkelakuan sehari-hari, diam, tidur, makan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dan dengar, mungkin Ano ini beban banget ya, cuma makan, tidur. Tapi mungkin itu usahanya dia tidur itu untuk mengurangi beban-beban yang lain. Ketika dia nggak tahu mau ngapain, jadi itu aku relate. Kadang-kadang sehari-hari bingung mau ngapain, jadi akhirnya diem daripada ngebebanin lagi. Terus bagaimana Ano memutuskan tidur daripada mengungkapkan isi hatinya, perasaannya, karena menurutnya dia diam itu pilihan yang terbaik, karena kalau dia ngomong bakalan nambah beban-beban orang lain di rumah. Jadi memang di rumah aku anaknya pendiam, jarang cerita. Jadi pertama kali dengar dari Kak Yandi emang merasa deket banget sama karakternya. Tepuk tangan dong buat Nadif. Terima kasih Nadif sudah bercerita. Kawai, kalau Kawai gimana perjuangan keluarga yang bukan saudara bahkan keluarga-keluarga di sini, silakan. Halo semuanya. Aduh, jadi sebenarnya kalau aku sendiri berproses untuk mengenal dan memahami Ais, sebenarnya kalau dari pribadi sih aku ngerasa kepribadian aku dan Ais itu berbeda. Tapi mungkin permasalahannya itu mirip, seperti merasa ngerepotin orang lain atau merasa sangat sungkan, dan aku rasa mungkin teman-teman juga ada yang pernah merasa seperti itu. Selama proses reading, proses workshop, camp reading, aku sangat senang karena bukan hanya Kak Yandi, tapi semua teman-teman di sini itu menyediakan ruang bukan hanya untuk berkomunikasi tapi untuk merasa. Dan dari ruang itu aku juga jadi bisa berani untuk merasa gitu. Karena walaupun mirip permasalahannya, pribadiku aku masih merasa ada beberapa tembok yang menurutku jadi susah sekali untuk meraih Ais gitu. Tapi karena teman-teman semuanya di sini, proses yang panjang dan sangat kenyang juga, aku merasa happy banget sih sebenarnya, dan seneng juga berdinamika bersama seluruh cast dan kru di sini. Yes, terima kasih kawan. Thank you. Selanjutnya Mas Kiki Narendra dan juga Pak Bodi Kostaidi pengen tahu bagaimana kalian menjadi Mas Atmo dan juga Mbak Agnes. Ceritakan dong bagaimana prosesnya singkat ke teman-teman media. Mau dulu. Mas Kiki aja. Mau. Kita emang selalu berantem nih urusannya gitu. Kamu Yaudah, belum jadi Mas. aja. Kamu sebagai benang merah perfilman Indonesia. Selamat Mas Kiki Narendra, silakan. Awas ya kamu ya. Ya, senang sekali dapat kesempatan lagi bersama Yandi cerita film dan Mita. Ini project keberapa saya dengan cerita film, dan
Tadi udah tanda tangan kontrak untuk 5 judul berikutnya ya, Min ya. Udah tanda tangan kontrak loh ya, Min. Iya. Dan selalu senang kalau bisa bekerja dengan Yandi gitu, karena Yandi itu orangnya sangat personal sekali. Terutama kalau misalkan dia mengolah karakter pemain-pemainnya gitu. Dia tuh banyak bercerita, seorang storyteller yang ceritanya tuh banyak, bahkan untuk cerita yang makan aja dia kemas dengan sangat bikin kita ngiler-ngiler gitu. Jadi diskusi antara saya dan Yandi untuk karakter Atmo itu juga jadi personal sekali buat saya, sama kayak yang Mita tadi ngomong. Rumah saya tuh selalu dijadikan base camp buat terutama buat teman-temannya Papa, buat teman-teman saya, teman-teman kakak-kakak saya. Sering mampir ke rumah, nginep di rumah selama seminggu, sebulan, makan segala macam. Jadi saya punya gambaran bagaimana karakter Atmo itu saya mainkan. Saya mencerminkan bapak saya aja gitu. Bapak saya yang sebenarnya ya tidak mewah-mewah amat gitu, tapi selalu ada kehangatan dalam keluarga yang sampai bapak saya meninggal pun itu menjadi legacy bapak saya di keluarga saya. Jadi meja makan itu kayak jadi pusat kehidupan di keluarga. Betul, seperti lagunya Sal Priadi, meja makan itu selalu jadi pusat kehidupan di keluarga. Mau cerita apa, mau berangkat sekolah, mau pulang kantor, segala macam, selalu ada tempat untuk berkumpul dan bercerita. Sama seperti 1 kakak dan 7 ponakan, pasti ada ruang untuk bercerita, dan semoga ini nyampe ke semuanya. Amin. Siap. Terima kasih Mas. Pok Maudini tadi mau cerita banyak ya pokoknya tentang bagaimana proses ini gitu kan. Pok Maudini boleh dong ceritakan, teman-teman media baru pertama kali. Sabar. Cantik banget istri saya. Boleh kita buka nggak di sini ceritanya mengenai cantik-cantikan? Boleh kita buka nggak nih soal cantik-cantikan nih di dompet? Silakan Pok Maudini boleh. Iya, makasih Dias, ketemu lagi di sini ya. Sorry semuanya rekan-rekan media, saya tuh sulit sekali ya untuk bisa ngomongin ini karena dari semua yang sudah disampaikan semua ngomongnya soal personal dan rasa. Saya sebagai yang baperan banget yang semuanya harus punya rasa tuh senang sekali bisa terlibat dalam sebuah produksi yang penuh dengan rasa. Dan saya tahu Yandi nggak nyaman dengan hashtag in Yandi's hand we trust. Itu kalau di Instastory itu kalau ya habis nonton gitu semua gitu ada hashtag in gitu kan, in Yandi we trust gitu. Tapi seperti yang sudah disampaikan bahwa Yandi itu memberikan kesempatan, memberikan ruang dan membuka hal itu, dan itu tidak banyak yang memberikan itu kepada, kalau saya ya, karena mungkin nggak terlalu banyak produksinya yang bisa memberikan kepada saya untuk ruang itu. Reading camp itu sangat berarti bukan hanya dalam produksi tapi juga kepada personal masing-masing. Seperti Ciko tadi udah ngomong, juga saya sebenarnya juga sangat memberikan penyembuhan dalam hati supaya kembali merasa gitu. Jadi ini juga bisa terlaksana dengan dukungan dari para produser yang tidak hanya memikirkan bagaimana bikin film bagus, dijual dan sebagainya, tapi juga membiarkan dan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kembali merasa. Karena buat saya nonton film itu yang bagus kalau kita pulang membawa rasa gitu. Buat saya ya, maksudnya bukan karena gambarnya bagus gitu atau apa, ya tentu nyaman, tapi buat saya merasa yang paling baik itu pulang kita membawa rasa, apapun rasa itu, sedih, senang, bersyukur, kontemplasi, perasaan itu penting gitu. Jadi saya merasa bersyukur sekali bisa menjadi bagian dari 1 kakak 7 ponakan walaupun mukanya nggak ada di poster. Sama Pok, sama. Mas dulu dan kita mas dulu, oke. Tapi kalian ada nggak ada imanya itu. Iya. Bener. Soalnya suka bingung ditanya kamu kakak yang mana? Iya yang mana kita yang 0. Mau dibilang kakak juga usianya Kurang kakak-kakak ya? kakak
pas banget di atas. Gimana? Apa? Kamu mau ngomong apa? Teman-teman Moko itu nggak bakal jadi kalau nggak ada mereka berdua. Yes, betul. Siap. Terima kasih Mbak Moni, tepuk tangan dong buat Mbak Moni. Thank you. Selanjutnya kita punya Nika Ranjani dan juga Mas Ringo Agus Rahman di sini. Kak Osa dan juga Mas Eka. Yes, nih lihat nih. Kausa dulu kalau gitu. Gimana berproses bersama Mas Ringo sehingga membentuk karakter suami istri di sini yang sungguh menyenangkan dalam tanda kutip ya kepada penonton, silakan. Prosesnya ini suami siapa sebenarnya ya? Ini Mas Yandi nggak salah kan? Nggak kok. Aku tuh kebetulan udah lama kenal sama Ringo. Jadi kira-kira udah 10 tahun yang lalu ya. Lebih. Iya. Saya dulu mau beli tiketnya dia jual murah. Tiket konser dia nggak kepake, saya mau beli murah. Jadi kita waktu muda, waktu kecil ya, itu emang penggemar suka nonton konser gitu. Well anyway. Konser murah ya. Stop. Oke, jujur malah seneng banget sih jatuhnya kayak reunian setelah 10 atau belasan tahun bisa ketemu lagi sama Ringo. Karena 10 tahun yang lalu kita bisa suatu saat kita ke satu project di project Yandi gitu ya, kita pernah. Belum. Biar dramatis, ini kan dicatat sama media, jadi keren. Nggak bakal dicatat juga ya. Tapi kelihatan kan kita udah bonding sekali gitu, jadi tanpa perlu reading yang bertele-tele kita udah bonding duluan. Tapi nggak gitu sebenarnya. Jadi tapi biar lebih dramatis dong, hey. Oh ini kayaknya masih masuk ke karakternya Osa ya. Tenang. Oke, jadi memang kalau untuk prosesnya pas baca skrip aku langsung jatuh cinta sama ceritanya, walaupun sedikit kasihan sama karakterku ya. Karena Osa itu sebetulnya orang yang penyayang. Dia sangat sayang dengan keluarganya, sama adiknya, sama ponakan-ponakannya. Dia juga sayang sama suaminya, tapi dia nggak sadar kalau dirinya tuh ada di dalam hubungan toksik. Gitu. Oke. Jadi kita lihat gimana tadi reaksi teman-teman di sini ini. Suara dari teman-teman untuk Mas Eka mana? Santai. Iya, saya cuma mau bilang saya terima kasih buat sponsor Wadah. Terus Choice. Mantap. Lu nggak usah. Udah aman. Ada orang-orangnya. Ada tadi udah. Ada ya. Nanti pas gala. Catat ya. Sebelumnya pada saat lihat tuh. Oh Indomaret juga ya. Karena Manda. Sebelumnya kan di preskon dibilang, akan ada deh Mas Eka di keluarga kita. Pas kita tadi nonton ternyata sebegitunya. Itu gimana? Karena dibutuhkan adalah kalau gue bilang suara-suara lantang yang justru ngebuka mata kita ya. Gitu. Kalau setiap ada Moko pasti ada di sekitarnya orang yang seperti Mas Eka yang kadang berbicaranya sangat realistis sekali, gitu sehingga pilihannya adalah kita bisa juga kok ambil pilihan. Terbukti Moko mengambil pilihan dari Mas Eka loh, ya kan? Tidak akan ada sadar terakhir kalau nggak Mas Eka ngomong, bener kan? Walaupun akhirnya tersadar kan kalau itu nggak bagus, gitu. Sering sekali Mas Eka ini hadir di muka yang baik-baik seperti ini. Gitu, ya kan? Enggak kalau misalnya mukanya udah jahat, udah codet di mana-mana, bekas tusukan biasanya nggak dipercaya gitu. Tapi emang kadang-kadang orang yang ngomong kayak gitu tuh baik-baik di dalam keluarga, merhatiin, kayak misalnya jangan lupa sholat ya, kamu ada 200.000. Selalu di awalnya diangkat-angkat dulu, perhatian, kemudian dijatuhkan. Selalu ada yang kayak gitu. Ya pengalaman sedekat itu memang saya gitu. Ya mungkin saya sih selalu senang berproduksi, ketemu teman-teman lain, banyak juga belajar. Dan Amanda, terima kasih karena Mandela dari Amanda ya. Oh itu. Iya, Mandela tuh Amanda. Iya. Oh bukan, Amanda, Dipak, Lavesh bukan? Not dong. Ya, dan saya cukup kagum dengan banyak sisi di produksi ini dan senang sekali akhirnya bisa ditonton sama teman-teman di premier malam ini dan nanti 23 Januari ketemu sama penonton sebenarnya. Mas Ringo, tepuk tangan dong untuk Mas Ringo. Thank you. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media, silakan yang ingin bertanya. Boleh dibantu oleh teman-teman dari Publicis, silakan. Yang mana? Silakan.
Bisa nggak sambil nunjuk? Ada manajer juga Padol. Oke, silakan. Sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Masing-masing media satu ya pertanyaannya ya, biar bisa kebagian ke yang lain. Silakan Mas. Selamat sore, nama saya Bagas dari Berita Nasional TV. Mau nanya buat Bang Nadif ya. Bang Nadif. Bang Nadif ya. Maksudnya gimana sih cara? Maksudnya mau tahu juga gitu aktingnya apakah memang kalau dari karakternya Ano memang seperti Bang Nadif sama atau sebenarnya beda gitu, karena ya kan kalau kita lihat ya jatuhnya sisi komedinya ada di Ano kan. Itu aja sih. Oh, kedekatan karakter Nadif sama Ano itu ya. Betul, Mas Reni. Silakan Nadif. Kalau aku sama Ano kayak tadi yang aku bilang dekat banget, bahkan bukan deket lagi, emang kayaknya sama. Emang sehari-hari gitu, bahkan beberapa take itu kadang-kadang gak acting, beneran tidur atau beneran makan. Enggak, itu kamu ketiduran, no, bukan beneran tidur, no. Beneran tidur, Kamu ketiduran. Sampai ngorong. Hey, jadi klaim sebagai effort. Tapi ini kepercayaan besar ya untuk seorang Nadif dari Mas Yandi ya. Kepercayaan besar untuk kamu ya. Iya. Ini debut film kamu kan? Beneran takut gitu Iya. waktu awal. Ini yang saya lakukan benar gak ya? Lebih percaya aja sama kayak Andi. Tepuk tangan buat Nadif dong. Thank you. Awal Mas. Selanjutnya silakan ya, silakan teman-teman dari Publicis yang menentukan. Iya. Baju putih. Tengah dulu ya. Oke, sebutkan nama, dari mana dan pertanyaannya silakan. Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Zargif dari Sudut Pandang. Mungkin pertanyaannya bakal tertuju ke Mas Yandi mungkin ya. Jadi kita sama-sama tahu kalau Satu Kakak Tujuh Ponakan ini diangkat dari series TV yang sangat populer kala itu. Dengan segala kompleksitas problematika yang ada di keluarga, mengapa tema umum sandwich generation diambil dan tema male housewife atau bapak rumah tangga diambil secara tersirat? Adakah motivasi khusus dalam pengambilan gagasan utama dalam kisah ini atau memang mencoba relevan dengan kondisi masa kini saja? Dan karena asalnya dari program TV, adakah visi ke depan akan jadi series di OTT atau bahkan juga kembali ke televisi? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Silakan Mas Yandi. Terima kasih Mas, pertanyaannya mungkin saya jawab dari yang paling belakang dulu. Kalau rencana ke platform berikutnya, sejujurnya belum ada pemikiran apa-apa, benar-benar fokus menceritakannya lewat film. Kemudian kenapa mengangkat tema sandwich ini? Karena memang Satu Kakak Tujuh Ponakan membicarakan itu. Dan kenapa mengangkat tadi apa? Male housewife. Iya, karena memang selalu cara bekerja yang saya percaya ketika mengadaptasi sebuah cerita apapun mediumnya adalah bukan membaca bentuk-bentuk gimmick lalu memindahkan mediumnya, tapi berusaha menangkap isi hati authornya, pencerita pertamanya. Isi hatinya apa? Karena ketika pindah medium, kadang-kadang kan pindah zaman, pindah segala macam gitu, akan ada perubahan-perubahan yang terjadi. Saya paling takut kalau adaptasi merubah sesuatu, lalu perubahan itu mengkhianati tujuan hati pencerita pertamanya. Jadi tangkap jantung hatinya dulu. Dan kemarin screening Mbak Tiara nonton gitu sambil nangis, setelah dia malu dan bilang bapak pasti approve gitu. Karena dari nonton tuh nangkep isi hati mendiang Mas Wendo, yang Mas Wendo mau bicarakan tuh fatherhood gitu, bisa ada di hatinya Moko tanpa menjadi ayah biologis gitu, dan itu yang kemudian menjadi gravitasi semua cerita kita. Mungkin begitu Mas perjalanannya. Terima kasih Mas Yandi untuk jawabannya. Thank you. Satu lagi mungkin terakhir di press conference ini. Ya. Oke. Silakan sebutkan nama, dari mana dan pertanyaannya. Silakan. Pakai ini dulu Mas. Ini nih. Oke, silakan. Kesandungan. Silakan. Ya, selamat sore, Mas Yandi mau tanya satu pertanyaan. Nama dan dari mana Mas? Oh, Adi dari Kompas.com. Mau nanya soal yang ada adegan di mana Ciko dan Panda itu yang di tempat pencucian mobil itu inspirasinya di mana dan kenapa menempatkan adegan itu di dialog itu di adegan itu? Terima kasih.
Silakan, karena berkesan ya Mas Adi. Abis ini nyuci mobil mau ada gitu. Nah, kita lewat yang otomatis nih. Sejak selesai syuting itu tiap ada yang cuci mobil otomatis pasti kirim foto, gitu. Semuanya pada kirim. Silakan. Pertama kali reading sama Ciko sama Amanda, waktu itu ada Ringo juga. Karena lokasi readingnya di rumah Ringo, numpang. Ayo kita baca ya gitu. Belajar, ngobrol-ngobrol, tiap satu second kita berhenti ngobrol-ngobrol, selalu semua bisa kasih masukan, tapi tiap tanya Amanda, baru kenal kan, ya aman mas, aman, gak ada gitu. Gitu nah, gak ada, sampai kita udah mau pulang, udah pernah ngangkat tas, Ciko kan udah kenal duluan sama Amanda, udah ngomong aja, dipaksa-paksa, akhirnya dia ngomong gitu, ngasih perspektif apa yang dia pikirkan tentang Maureen. Nah, semua yang Amanda bilang itu dialognya ada di dalam situ. Jadi waktu kita dengar, ya ampun, saya sebagai penulis saya merasa lalai, gagal memahami Maureen gitu. Dan Amanda yang tadi saya bilang pemain malah menjaga saya, itu salah satu bentuknya gitu. Dia melihat itu dan iya ya, yang ngerasain merasa bersalah ketika mikirin dirinya sendiri nggak hanya Moko, Maureen juga gitu. Dan mumpung punya scene itu, kayaknya bagus deh, karena kan itu Maureen mengeluarkan pikiran-pikiran tergelapnya kan. Sekalian aja ruangnya dibuat gelap dulu, isolated gitu, dan waktu mereka udah rilis, perasaannya kayaknya terwakili sama perubahan sih. Jadi kayak terima kasih Amanda Roll. Yeay, mana boleh nambahin dong silakan ya Mas Riko. Yan, kenapa readernya nggak pakai motor dari boncengan? Basah dong, basah. Kok ngerasa perih ya gitu jadinya gitu. Tabok. Tapi tetap dicuci otomatis. Gak ada motor juga masuk ke situ. Banda mungkin mau menambahkan, silakan. CD itu sangat berkesan ke salah satu audiens kita. Iya, tambahkan, boleh silakan. Gimana ini? Lagi dipikirkan. Mau buru-buru cuci mobil. Mungkin adegan itu tuh itu tuh di saat Maureen benar-benar finally bisa ngungkapin semuanya, nggak belum semuanya sih, tapi isi hatinya lah ke Moko, karena kan sebenarnya selama Moko melalui kejadian-kejadian yang dialamin itu Maureen itu juga melalui banyak hal gitu loh. Jadi apapun yang terjadi pada Moko itu juga sangat-sangat impact Maureen gitu. Dan rasanya pas maksudnya waktu Mas Yandi ngedengerin cerita aku tuh seneng banget gitu, karena rasanya suara Maureen tuh didengar juga gitu, kayak bisa diekspresikan melalui scene itu. Dan rasanya tuh scene itu tuh benar-benar mewakili perasaannya Maureen banget. Jadi benar-benar nge-enhance emosi aku pada saat itu juga. Jadi kayak benar-benar nge-embrace gitu. Jadi ya seneng. Yes, itu dia, tepuk tangan dong. Sekali lagi teman-teman, terima kasih yang belum sempat bertanya di sini. Nanti akan ada kesempatan doorstop juga di area lobby. Mungkin terakhir minta yang ingin disampaikan lagi untuk mewakili segenap tim dari film 1 Kakak 7 Ponakan buat teman-teman media. Iya, teman-teman media, terima kasih banyak untuk kehadirannya sore ini. Semoga bisa membawa pulang perasaan yang baik dan juga berita-berita yang baik kepada masyarakat luas. Dan di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor Wardah dan juga promotional partner kita Indomaret dan Young Choice. Yandi, ada satu tambahan sedikit. Silakan Mas Yandi. Oh iya, dan satu hal, kemarin pengalaman memutarkan hijab membuat kita sadar bahwa melihat reaksi penonton seperti yang tadi kita melihat beberapa teman-teman juga nonton pada banyak bilang nangis gitu, dan kita ngerasa nangisnya tuh bukan nangis karena adegannya sedih gitu, tapi ada dorongan haru yang luar biasa, kayaknya begitu. Dan waktu lihat nangisnya tuh vulnerable-nya personal sekali. Akhirnya kita sepakat kayaknya jangan ngerekam deh reaksi penonton nangis lagi di film kita, karena kita cukup percaya semua bikinnya tulus. Ketika penonton bereaksi, kita percaya itu reaksi yang tulus gitu. Jadi jangan dibiarkan penonton punya ruang aman dalam bioskop untuk merasakan dan mengekspresikan pengalaman menonton gitu. Jadi kita mau bangun ruang aman seperti Rumah Atmo dibuat aman oleh Mas Atmo, Kak Agnes dan Kak Moko dan semuanya. Ruang bioskop juga kita mau buat aman.
Terima kasih teman-teman, kita lagi foto bareng lagi. Yang di depan boleh tetap duduk tapi merapat, yang di belakang boleh berdiri. Nanti posisi duduknya akan dibantu diatur oleh teman-teman dari Publicis. Sekali lagi teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya. Setelah ini akan ada doorstop interview di area lobby. Jadi kita tunggu di area lobby juga teman-teman media ya. Sekali lagi buat teman-teman, jangan lupa sebarkan informasi baik ini bahwa mulai tanggal 23 Januari 2025 akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Dan terima kasih sekali lagi kepada sponsor, ada Wardah, dan promosional partners ada Indomaret dan Yummy Choice. Silahkan. Yes. Ya, silakan yang lainnya untuk bergabung bersama dengan jajaran cast lainnya. Baik. Oke. Oke, aman? Oke, silakan. Kita lihat sebelah kiri dulu, teman-teman sebelah kiri. Ya. Sebelah kiri, silakan teman-teman media di sebelah kiri. Iya. Dia bisa disebarkan kepada pendengar, pembaca, penonton, dan juga para followers teman-teman media.